Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna ala ibadihi bimawasimil khairat liyaghfira lahum bidzalika ad-dunub wa yukaffiru anhumus sayyi'at wa liyudha'ifa lahum bihil ujur wa yarfa'ud darajat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wasi'ul ataya wa jazilul hibat, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat atqan nasi li rabbih wa akhsyahum lahu fi jami'il halat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ma tawalatis syuhuri wal awqat wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ma'asyaral muslimun ayyuhal muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qa'il, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Tak lupa khatib berwasiat untuk kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hari-hari telah berlalu, telah kita lewati. Dari musim-musim ketaatan, musim-musim kebaikan ini telah banyak kita lalui hari-harinya. 2/3 Ramadan sudah kita lewati. Mulai dari 10 malam pertama, 10 hari kedua, dan sekarang kita memasuki 10 hari ketiga, 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan tentu jamaah sekalian, hari-hari yang telah berlalu tak mungkin bisa kembali selama-lamanya sampai tegak hari kiamat. Hari-hari yang berlalu hanya akan ada pertanggungjawaban, hanya akan ada yang namanya hisab, perhitungan dari sebuah amalan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ramadan belum lama
rasa-rasanya kita lewati. Belum lama kita berjumpa dengan awal Ramadan, kini kita sudah akan diperhadapkan dengan penghujung Ramadan. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa segala sesuatu akan ada akhirnya. Segala sesuatu akan ada kesudahannya. Yang berawal maka pasti akan berakhir. Yang ada permulaannya maka mesti ada kesudahannya. Demikianlah hidup kita di dunia ini. Kita hidup di dunia ini diawali dengan kelahiran dan nanti diakhiri dengan kematian. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian akan suatu hari di mana pada hari itu kalian akan dikembalikan kepada Tuhan kalian. Kemudian setiap jiwa akan disempurnakan balasannya pada hari kiamat dan mereka tidak akan terzalimi. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sadar dan kita tak tahu Ramadan yang kita dapatkan pada tahun ini. Apakah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang diterima amal ibadahnya, yang naik dan mendapatkan pahala yang sempurna kelak di hadapan Allah? Kita hanya bisa berharap semoga amal kita diterima sama Allah. Namun jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari sifat orang-orang yang beriman, dari sifat mereka-mereka yang bertakwa, dan ini yang dimiliki oleh setiap para nabi dan para rasul, bahwa ia menganggap enteng amalan yang dia kerjakan. Ia merasa bahwa amalan yang dia lakukan masih kurang, masih jauh dari kesempurnaan. Ia tidak merasa kepedean. Saya sudah berapa kali khatam Quran, saya sudah banyak menegakkan solat-solat sunnah, qiyam Ramadan saya tidak pernah alpa. Ia tidak kepedean dengan banyaknya amalan yang pernah dia lakukan. Sebab jamaah sekalian, tidak ada jaminan amal kita itu diterima oleh Allah. Sementara Allah menyatakan di dalam firman-Nya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari mereka-mereka yang bertakwa. Kalaulah Nabi Ibrahim beserta anaknya Nabi Ismail ketika mereka membangun Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala, amalan yang sangat besar dilakukan oleh seorang nabi dan rasul yang utama. Namun bersamaan dengan itu mereka masih khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah, sehingga mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami. Ini doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah mereka membangun Ka'bah. Wahai Tuhan kami, terima amalan kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha melihat. Kata para ulama kita, andaikan, seandainya, jikalau Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saja masih mengkhawatirkan amalnya diterima atau tidak, maka apakah kita merasa amal kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di penghujung Ramadan seperti ini, di penutupan Ramadan seperti ini, kita dianjurkan untuk menghiasinya dengan amal-amal yang lebih giat lagi. Kita tutup Ramadan dengan husnul khatimah, dengan penutupan yang paling indah. Sebab jamaah sekalian, Rasulullah pernah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tergantung dengan penutupnya. Bagaimana kau menutup Ramadan ini bukan ditentukan dari awalnya. Mungkin kau di awal Ramadan kau semangat,
Mungkin di awal Ramadan kau begitu antusias, tetapi yang menentukan adalah akhirnya. Bagaimana kau menutup Ramadan ini? Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di sisa-sisa Ramadan seperti ini, hendaknya ada dua yang harus ada pada diri kita. Yang pertama, perbanyaklah untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disunnahkan setiap kali kita menutup suatu amalan. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita salat, sempurna kita salat, ikhlasnya, mutabaahnya, tetapi selesai kita salam, maka kalimat yang pertama kita ucapkan, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tak tahu salat yang tadi kita kerjakan apakah diterima ataukah tidak, sempurna ataukah tidak, kita tak tahu. Maka kita tutup dengan istighfar. Demikian pula ketika kita menjalankan ibadah haji yang besar, Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila kalian telah selesai dari manasik haji kalian, maka ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah sama seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian, atau bahkan lebih daripada itu. Dan istighfar adalah bahagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung hayat beliau turun satu surat yang menjadi tanda bahwa ajalnya Rasulullah sudah dekat. Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sahabat Ibnu Abbas ketika membawakan ayat ini, beliau mengatakan, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu iyahu. Ayat ini, surat ini merupakan tanda bahwa ajalnya Rasulullah sudah dekat, yang Allah beritahukan kepada beliau. Yani tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan, pertolongan telah datang kepada agama ini, manusia pun berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Maka apa yang telah disampaikan oleh Nabi selesai sudah. Maka tugas Nabi SAW sudah selesai. Yang ada adalah apa yang menanti beliau, ajal dan kematian. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika turun surat ini, dan para ulama menyebutkan bahwa ini adalah surat yang paling terakhir diturunkan kepada Nabi, yang tidak ada lagi setelah itu surat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut sebagian ulama ahli tafsir. Maka dalam rangka mengamalkan ini ayat, ini surat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah doa rukunya, doa sujudnya menjadi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ini yang diucapkan oleh Nabi di penghujung hayatnya pada saat ruku dan sujud kepada Allah. Yang tadinya Nabi mengucapkan subhana rabbiyal azim pada saat ruku, subhana rabbiyal a'la pada saat sujud. Ketika turun surat ini, yang dibaca oleh Nabi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ini sesuai dengan ayat yang memerintahkan kepada Nabi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nabi baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ini di penghujung hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sama jamaah sekalian,
di penghujung Ramadan seperti ini. Maka yang pertama yang banyak hendaknya kita lakukan adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatal qadar, famadha aqul?" Ya Rasulullah, bagaimana sekiranya kalau aku mendapati malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan, apa yang bagus aku ucapkan ya Rasulullah? Apa kalimat yang sangat baik yang untuk aku ucapkan ya Rasulullah di malam itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Quli, wahai Aisyah, ucapkan doa ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ini doa permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, innaka afun, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf, Engkau zat yang maha pengampun, Engkau cinta pengampunan, maka maafkan dan ampuni dosaku. Ini yang dituntunkan oleh Nabi ketika kita berada di 10 hari terakhir Ramadan, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Ini yang pertama yang harus ada pada diri kita. Yang kedua jamaah sekalian, hendaknya Ramadan kita tutup dengan kita lebih bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan tidak sama seperti hari-hari yang sebelumnya. Artinya Rasulullah lebih bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan ketimbang hari-hari sebelumnya. Dalam riwayat yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk di 10 hari terakhir Ramadan, beliau memperkencang ikat sarungnya, beliau bangunkan keluarganya, dan beliau hidupkan malam hari itu. Apa yang dicari oleh Nabi? Tidak lain dan tidak bukan yang dicari oleh Nabi, malam yang terbaik, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, kata Nabi. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan, bersungguh-sungguhlah di dalam mencarinya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ingat, Ramadan adalah bulan perlombaan. Yang namanya orang berlomba, bersaing, tentunya ketika dia melihat garis finish sudah hampir tiba, sudah hampir terlihat, maka dia tidak akan mungkin bersantai-santai. Dia akan semakin memacu dirinya, dia akan semakin bersemangat untuk menjadi yang terdepan. Dan itu jamaah sekalian, konsekuensi dari perlombaan. Ramadan adalah bulan kita berlomba-lomba untuk mengejar ketaatan, meraih posisi termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang betul-betul bertakwa kepadanya. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ma'asyaral muslimin, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhas shaimun, hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dari perkara yang bisa membangkitkan semangat kita di bulan Ramadan adalah tatkala kita mengenal kemuliaan, keutamaan bulan ini, terkhusus di 10 hari terakhir Ramadan. Bulan ini mulia dikarenakan Al-Quran turun pada bulan ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Quran adalah kitab yang termulia. Dia turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mulia, dibawa oleh malaikat Jibril, malaikat yang termulia, diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang termulia, diturunkan di 2 tempat yang termulia, Makkah dan Madinah, dikirimkan kepada umat terbaik, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatul Islam. Maka bulan ini, malam Lailatul Qadar, tidak lain dan tidak bukan dia mulia dikarenakan pada saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami, kata Allah, turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan berkah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, maka kejar dia, bersungguh-sungguh di dalamnya, karena Rasulullah SAW mengatakan, fihi lailatun khairun min alfi syahrin faman hurima khairuha faqad hurim. Di malam bulan Ramadan ada satu malam yang dia lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan dari kebaikannya, maka dia akan diharamkan dari seluruh kebaikan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang menutup Ramadan dengan hal-hal yang terindah yang bisa kita berikan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan semangat kepada kita untuk terus beramal, menghidupkan malam, dan menjadikan hal-hal yang indah pada hari-hari berikutnya. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya sebagai penyelamat leher-leher kita dari api neraka. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana. Allahumma ja'alna minasy syakirin. Allahumma ja'alna min ibadikas syakur wa amitna ala dzalika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.